Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini tema pemberitaan firman Tuhan adalah penginjilan internasional oleh Satrio Piningit. Ya, jadi penginjilan internasional oleh Satrio Piningit. Kita akan membuka Alkitab kita, namun sebelumnya saya akan meralat khotbah saya tanggal 5 Desember tahun 2021 tentang bintang Mesias, petunjuk kedatangan Tuhan Yesus pertama dan kedua. Terdapat salah ucap, ya, bukan Musa yang dipanggil dari Ur Kasdim, tetapi Abram, ya, yang kemudian namanya diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Saya minta ampun atas kesalahan tersebut, ya. Jadi itu adalah Abraham, ya, tertulis ya di dalam ingatan tuh, ya, kita semua tahu kalau itu Abraham, tetapi mulut ini ngomongnya jadi beda. Saya minta ampun. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang kedua. Kita baca ayat 8 sampai 20, cepat saja. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih. Di sini kita melihat, ya, peranan para malaikat. Seorang malaikat yang memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemudian para malaikat bala tentara surga, ya, yang turun kemudian memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Dan malaikat yang pertama tadi mengatakan supaya para gembala itu pergi ke kota Daud, yaitu Bethlehem, ya. Nanti tandanya, ya, adalah seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu ayat 12. Bapak Ibu masih Tuhan, ya, tentu dengan cerita ini kita semuanya sudah hafal, ya. Pembukaan rahasia firman Tuhannya juga sudah dibukakan berpuluh-puluh tahun kepada kita. Yang akan saya nyatakan, ya, malaikat itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Aglos, ya, itu menunjuk yang pertama pastor. Jadi malaikat itu pertama menunjuk kepada pastor. Pastor itu pendeta. Kemudian yang kedua
itu menunjuk pada angel, ya. Angel itu ya malaikat. Kemudian yang ketiga messenger, ya. Messenger itu pesuruh atau kurir atau pengabar atau utusan. Ya, jadi pada akhir zaman ini para malaikat itu menunjuk kepada para pastor, pada para pendeta, ya, dan para malaikat surga juga, dan para yang selanjutnya itu menunjuk pada pesuruh, kurir, pengabar atau utusan. Tentunya itu juga menunjuk malaikat, juga menunjuk manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat lebih lanjut sesuai dengan judulnya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sambil nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah aku dengar dari langit itu berkata pulang kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Terima kasih. Ya, Wahyu pasal 10 itu berbicara tentang malaikat sang surya atau satria piningit atau malaikat Garuda dan 7 buruh. Ya, tepatnya kalau pada ayat 3 dikatakan ketika ia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum, maka sesudah itu ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Jadi 7 guru itu di bawah komando dari malaikat sang surya. Apa yang dikatakan oleh malaikat sang surya itu kemudian diperdengarkan oleh ketujuh guru. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, malaikat ini dikatakan satrio piningit. Piningit itu dipingit, itu berasal dari kata pingit. Saudara ingat-ingat ya, itu berasal dari kata pingit ya. Ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan kalau satrio piningit ini sudah turun dari surga, ia itu bersumpah ya bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Berarti sebelumnya ya ada penundaan. Kalau suratan Petrus mengatakan, orang mengatakan Tuhan itu lalai. Tuhan itu tidak lalai, Tuhan itu sabar. Karena Dia menghendaki jangan ada yang binasa, supaya semua orang itu berbalik dan bertobat ya.
Tapi nanti kalau Wahyu pasal 10 ini sudah digenapi, tidak ada penundaan. Namun begitu, semua perkara, semua yang dinubuatkan itu nanti akan genap atau akan selesai pada saat sangkakala yang ketujuh ditiup, ya, maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan, semua rahasia Tuhan, semua yang dirahasiakan Tuhan, ya, dan terutama tentunya mengenai ketetapan masa, ya, itu nanti akan tidak menjadi rahasia lagi, ya. Namun demikian, sebelum semuanya itu terjadi, ada perintah, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa dan raja. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, Satrio Piningit ini identitasnya disembunyikan di bumi maupun di surga, ya, sehingga kalau kita ingin tahu dan menduga-duga tentunya tidak bisa, ya, apalagi kita menunjukkan, oh itu si A, si B, si C, itu rahasia Tuhan, ya, yang masih disembunyikan itu rahasia Tuhan dan itu kemuliaan Tuhan. Amsal 25 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Tetapi yang sudah dibukakan itu untuk kita dan untuk kita taati, ya. Jadi Satrio Piningit dan 7 guru itu nanti sebelum Wahyu pasal 12 itu digenapi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, maka ia harus bernubuat kepada banyak bangsa, kaum, suku, bahasa, dan raja-raja, ya, harus bernubuat lagi. Oleh sebab itu dia dikatakan dia tuh membawa kitab yang terbuka, ya, kitab yang terbuka. Kalau dalam Wahyu pasal 5, kitab itu tertutup, dimeterai dengan 7 meterai. Tetapi di sini kitab itu terbuka, ya, terbuka. Kita akan membaca Wahyu pasal 14. Kita baca ayat 6 sampai 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, jadi ketika nanti malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, ya, itu sudah datang, maka akan terjadi penginjilan internasional. Kalau Wahyu pasal 10 disebutkan malaikat itu turun dari surga, tetapi di sini dikatakan, dan ayat 6 dari Wahyu pasal 14, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka dan yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, ya, Injil yang kekal untuk diberitakannya. Berarti itu menunjuk kepada Dia yang membawa Injil yang kekal tadi, ya. Jadi turunnya itu dengan cara terbang di tengah-tengah langit. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, terbang di tengah-tengah langit itu bahasa Inggrisnya fly, ya. Kalau bahasa Yunaninya petomai, ya. Jadi malaikat sang surya ini mendapatkan makrifat yang diajarkan di surga, ya, yaitu makrifat untuk terbang, petomai. Dan itu nanti kalau dia sudah turun di bumi, maka makrifat terbang itu akan diajarkan kepada perempuan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar,
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Terima kasih. Ya, ketika kepada perempuan yang dikejar oleh naga, ya, memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki, itu ayat 13, dan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya dengan kedua sayap burung nasar yang besar itu ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Kalau bahasa Jawa, sang wanudya tumuli kaparingan suwiwine garuda karo itu loro ya, 2, supaya mabur menyang panggonane ana ing pasamunan. Ya, terbang di sini dalam bahasa Yunaninya petomai. Kalau Wahyu 12 ayat 6, dia tadinya lari, ya, lari. Bahasa Inggrisnya itu lari atau runway itu melarikan diri. Nah, ketika dikejar, ya, maka makrifat terbang, ya, yang bagaikan suwiwine garuda karo, ya, itu diterapkan, itu diajarkan di surga kepada Satrio Piningit, sehingga waktu turun dia itu terbang di tengah-tengah langit. Dan itu nanti diajarkan kepada perempuan di dalam Wahyu pasal 12 itu yang ditunjukkan ayat 1 dan 2, ayat 6-nya lari, kemudian ayat 14 dia itu kemudian terbang ke tempatnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, itu bukan marifat lampah bayu turangga seta, bukan, ya, itu bukan marifat lampah bayu turangga seta, ya. Itu makrifat untuk berjalan 40 hari 40 malam, seperti yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 dan 8, di mana Nabi Elia itu disuruh, ya, ke Gunung Horeb berjalan 40 hari 40 malam. Maka dia sama Tuhan dikasih makrifat lampah bayu turangga seta. Itu kalau bahasa Jawa. Tentunya kalau bahasa Ibrani, ya, Tuhan berbicara kepada Elia, ya, bukan lampah bayu turangga seta, tentunya sesuai dengan bahasa yang dipahami Elia pada waktu itu. Tapi kita di sini dididik, ya, dengan makrifat-makrifat yang diberi nama dengan bahasa Jawa, tetapi, ya, kuncinya itu dengan bahasa surga, ya. Jadi nanti akan diajarkan makrifat untuk terbang, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian dikatakan padanya ada Injil yang kekal, di everlasting gospel, ya, untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, kaum dan bahasa. Kita akan baca 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, Injil itu adalah firman Allah, dan Injil itu kekal, ya, tidak bisa dibelenggu, tidak bisa dibunuh. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau pemberita Injilnya, ya, bisa dibelenggu, bahkan dianggap seperti seorang penjahat. Tetapi Injil itu adalah Injil yang kekal. Wahyu pasal 14 ayat 6 mengatakan demikian. Dan suratan Timotius ini Rasul Paulus mengatakan kepada muridnya bahwa firman Tuhan itu tidak terbelenggu, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah, ya, Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Jadi Injil itu menunjuk kepada pribadi dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan, dan Tuhan Yesus itu tidak bisa dibelenggu. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah dia
ya, sengsara, mati, bangkit, kemudian kembali ke surga, ya, Tuhan Yesusnya bisa dianiaya, disiksa, dianggap penjahat sampai akhirnya dihukum mati dan dia turun ke neraka, ya. Bapak yang kasih Tuhan, naik membawa tawanan-tawanan. Injilnya tidak bisa dibelenggu, pemberita Injilnya bisa dibelenggu, bahkan bisa menjadi martir. Tetapi Injil itu sendiri, firman Tuhan itu tidak bisa dibelenggu, tidak bisa dibatasi, karena dia adalah pribadi Tuhan. Itu adalah perkataannya Tuhan, ya. Oleh sebab itu Injil yang kekal itu nanti diberitakan kepada semua bangsa, suku, kaum, bahasa, dan raja-raja. Manakala nanti Satrio Piningit itu sudah turun ke bumi dengan cara terbang di tengah-tengah langit. Bapak yang kasih Tuhan, dan ketujuh guru nanti akan menyertai dalam pemberitaan Injil internasional tadi. Tentunya ada 70 penatua, ya, dan ada 490 para penghulu dan seluruh anggota hierarki itu nanti akan bekerja dalam kegerakan besar penginjilan internasional yang akan tersebar di seluruh muka bumi untuk melakukan tugas akhir sebelum jagat ini dipamungkas. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi Tuhan itu tidak lalai, Tuhan itu tidak lupa. Ya, kalau terjadi penundaan menurut pikir orang, itu karena Tuhan itu sabar. Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semuanya itu berbalik dan bertobat. Bapak yang kasih Tuhan, ya, nanti pada akhir zaman maka halaman itu akan dipenuhi oleh bangsa-bangsa lain, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Halaman itu jangan diukur, karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu baik secara fisik, ya, tanahnya, maupun secara, ya, manusianya. Bangsa-bangsa lain itu nanti akan memenuhi halaman rumah Tuhan, ya. Kita akan membaca Injil Matius pasal 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maaf, maksud saya pasal 4 ayat 17, ya. Di sini tulisnya 4:17. Ngomongnya 7, ya. Mari. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, setelah Tuhan Yesus itu lulus dari pencobaan di padang gurun, ya, Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, menyangkut tanda hancurnya bait Allah, tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia, Tuhan menetapkan salah satu tanda itu bahwa Injil kerajaan yang di dalam Matius 4 ayat 17 diberitakan Tuhan setelah Tuhan lulus dalam pengujian-pengujian yang dilakukan, pencobaan, ujian yang dilakukan oleh iblis yang diizinkan oleh Bapa, ya, maka Tuhan memberitakan Injil kerajaan, dan itu diulangi lagi di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Kesudahan itu nanti akan terjadi setelah Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian, ya, bagi semua bangsa. Semua bangsa, artinya seluruh muka bumi, semua umat Tuhan yang tadinya
bersumber kepada Nuh, ya, Sem, Ham, dan Yafet, dan kemudian bersumber tunggalnya yaitu Adam dan Hawa. Itu adalah segala yang pada akhir zaman ini dan yang pada waktu itu tersebar menjadi 70 bangsa-bangsa, dan sekarang ini menjadi bangsa-bangsa yang sangat banyak di muka bumi. Itu harus mendengarkan Injil sebelum Tuhan datang, sebelum bumi ini ya dihancurkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai suatu kesaksian ya. Kemudian kita baca juga Injil Matius pasal 28. Kita baca ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi Tuhan itu menyertai para penginjil, menyertai hamba-hambanya yang melakukan pembaptisan. Tuhan menyertai para hamba-hambanya yang mengajar firman Tuhan, disertai sampai akhir zaman. Kalau kita membaca Matius 10 ayat 7 sampai ayat 12, tidak usah dibaca ya. Matius pasal 10 ayat 7, 12 rasul itu diperintahkan untuk pergi memberitakan kerajaan surga ya kepada domba yang hilang dari Israel. Jadi tidak boleh mereka itu banyak keluar dari lingkaran Israel ya. Itu perintah Tuhan Yesus kepada 12 rasul, dan tentunya kepada 70 murid, dan tentunya juga kepada Tuhan Yesus sendiri ya. Sehingga ketika ada yang lolos lompat pagar ya, orang bukan Israel datang kepada Tuhan seperti perempuan Kanani yang anaknya sakit gila ya. Matius pasal 15 itu Tuhan katakan, roti itu cuma untuk anak. Nah, itu satu ujian, tapi perempuan Kanani itu katakan, tapi anjing pun punya hak makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lah, Tuhan menguji, ternyata orang kafir pun ya, bangsa lain punya iman yang besar. Tuhan katakan, iman seperti ini tidak ada di Israel. Pulang, anakmu dah sembuh. Dan banyak orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang mereka itu datang kepada Tuhan. Kan Tuhan mengatakan, ya, orang yang datang kepadaku tidak akan ditolak. Sekalipun pada awalnya Tuhan itu datang untuk Israel, ya. Namun ketika Israel itu menolak, maka zaitun asli itu dipatahkan dan dicangkokkanlah zaitun liar. Nah, jadi murid-murid pun hanya diperintahkan untuk memberitakan Injil kerajaan kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel ya. Namun demikian, setelah Tuhan Yesus itu mati dan bangkit ya, dan dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, maka Tuhan berkata, karena itu pergilah ya, jadikanlah semua bangsa itu murid Tuhan, kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kemudian diajar untuk melakukan perintah Tuhan. Karena setelah nanti Matius 28 itu masuk kisah Rasul, Tuhan Yesus sudah di surga ya. Tuhan Yesus sudah di surga. Sebab itu sebelum dia naik ke surga, perintah itu sudah diberikan dulu ya. Karena untuk memperluas, menyempurnakan perintah di dalam ya Matius pasal 10 ayat 7. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak berkata demikian, nanti zaman Pantekosta, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, maksud saya para rasul itu tidak memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, sedangkan sudah dipesan demikian saja. Ya memang pada Pentakosta yang awal-awal itu yang dimenangkan orang 3.000 ya, kemudian terus meningkat ya, itu adalah orang Yahudi. Jadi gereja perdana itu orang Yahudi, orang Israel. Baru kemudian KPR 10 itu datang ya, malaikat mendatangi Kornelius, dan kemudian
Kornelius utusan orang kepada Petrus. Kemudian begitu Petrus datang, Kornelius beserta keluarga itu langsung berbahasa roh, kepenuhan Roh Kudus sebelum dibaptis. Nah, kemudian Petrus dan yang menyertai berunding. Mereka menerima Roh Kudus seperti yang kita terima di loteng Yerusalem. Kita tidak bisa menahankan. Ya, akhirnya dibaptis. Itu pun akhirnya ketika Petrus pulang ke Yerusalem timbul masalah. Nah, ini kok Petrus baptis orang, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Akhirnya terjadi sidang di Yerusalem. Ya, Bapak Masjidnya akhirnya diputuskan bahwa ternyata Tuhan itu juga mengasihi bukan cuma kita, tetapi semua bangsa-bangsa di muka bumi. Nah, sampai akhirnya Injil itu menyebar. Mereka lupa telah pernah dipesan Tuhan di dalam Matius pasal 28. Ya, semua kuasa di surga di bumi sudah diserahkan sama Tuhan. Ya, sehingga mereka diizinkan untuk melanglang jagat di dalam pelayanannya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi sejak Matius 28 ayat 18 sampai 20 sampai akhir zaman, Tuhan Yesus itu menyertai para penginjil, menyertai para murid, menyertai para hamba-hamba Tuhan, baik itu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru Injil, pembuat mujizat, penyembuh, para pemimpin, imam-imam rajani, semuanya itu disertai Tuhan sampai kesudahan alam. Bahkan Bapak Ibu kasih Tuhan, Injil itu sangat berkuasa karena itu adalah firman Allah dan itu adalah Allah sendiri. Tadi dalam suratan Timotius tidak bisa dibelenggu, penginjilnya bisa dibelenggu, dianggap penjahat dan kadang-kadang dihukum mati menjadi martir. Tetapi Injilnya itu akan terus bekerja, ya, akan terus bekerja. Kita akan melihat KPR 26. Kita baca ayat 14 sampai 18. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galang rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Ya, kita melihat ayat 17 tadi, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini. Diasingkan itu artinya dikuduskan, disendirikan, seperti layaknya Harun dan anak-anaknya dan suku Lewi itu diasingkan, dikuduskan bagi Tuhan, artinya ditahbis bagi Tuhan. Ya, ini tentang pertobatannya Saulus. Saudara bisa membaca KPR pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Ya, itu cerita pertobatannya Saulus. Tapi di sini dikatakan, ya, apa yang kasih Tuhan, saya bacakan ulang ayat 14. Kami semua merebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Kamu tidak mungkin bisa menendang ke galah rangsang. Ya, galah rangsang itu dalam bahasa Yunaninya kentron, yaitu sebilah tongkat atau galah yang digunakan untuk memecut ternak, biasanya saat membajak, ya, membajak di sawah itu agar, ya, ternak itu bergerak maju
sesuai dengan maksud dari yang mengendalikan bajak tersebut, ya, termasuk untuk mengendalikan arah gerak majunya, sehingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia galah rangsang. Pada zaman itu di Yunani, itu peribahasa Yunani yang terkenal pada waktu itu, ya, artinya demikian, ya, kamu tidak mungkin bisa menendang ke galah rangsang, ya. Di Yunani itu merupakan satu peribahasa, kamu tidak mungkin melawan para dewa atau melawan Allah. Orang Yunani kan penyembah dewa, ya, yang dianggapnya sebagai pencipta Allah. Nah, jadi kamu tidak mungkin bisa menendang ke galah rangsang, kamu tidak mungkin bisa menendang melawan Allah, ya. Bahkan di Yunani itu ada ungkapan dari Dionysius, aku akan memberikan korban kepadanya ketimbang menendang dengan kemarahan melawan galah rangsang manusia melawan dewa. Ya, jadi selalu dikatakan kamu tuh tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak memakai kamu dan kamu dipanggil sejak dari rahim ibundamu, kamu tidak bisa melawan. Ya, kamu dibikin disinari cahaya saja kamu sudah buta, kamu tidak bisa berjalan melaksanakan tugas dari imam besar. Manusia itu ringkih, ya, manusia itu lemah. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, manusia tidak mentaati, Tuhan bisa membuat segala macam perkara sampai orang itu tunduk taat. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin melalui proses-proses yang berat untuk bisa tunduk, sehingga Tuhan katakan, ya, tadi dalam ayat 14, sukar bagimu menendang ke galah rangsang, ya, artinya tidak bisa. Kalau dia itu sudah ditetapkan, sudah dipanggil sejak dunia belum dijadikan, sudah sama Tuhan itu sudah diincar, diitik hanya dipelihara dengan sangat teliti. Ketika kamu di dalam rahim ibumu, ya, kok kemudian ketika kamu lahir ke dunia, kamu melawan kehendak Tuhan? Tidak bisa, sulit untuk menendang ke galah rangsang. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipakai menjadi alatnya, baik itu rasul, itu nabi, penginjil, gembala, guru Injil, Bapak Ibu Tuhan, para penyembuh, para pembuat mujizat, ya, orang-orang yang berbahasa roh, bernubuat, ya, para imam, para pelayan, itu kalau Tuhan sudah panggil tidak bisa dia menolak. Bapak Ibu kasih Tuhan, maksudnya demikian, ya. Dan terus Saulus yang diganti namanya Paulus itu seluruh hidupnya tuh dikendalikan, diamat-amati oleh Tuhan. Mari kita akan baca KPR 23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya, terima kasih. Jadi, ya, ketika Saulus atau Paulus ini bersaksi di Yerusalem, Tuhan itu tahu sebagaimana engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem dengan berani, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya, sekalipun dia datang ke Roma itu dengan cara yang terbelenggu, dia ada masalah, ya, kemudian sebagai warga negara Roma, Saulus itu, ya, kewarganegaraannya itu warga negara Roma, diperoleh bukan lewat membeli tetapi lewat kelahirannya, ya, maka dia naik banding ke Roma untuk masalahnya yang tidak bisa diselesaikan di Yerusalem, karena orang-orang Yerusalem, orang-orang Bait Allah itu cenderung membunuh Paulus, karena memang tadinya dia masuk kelompok mereka, tapi kemudian bertobat, sehingga dikejar-kejar. Dia naik banding sampai ke Roma, dan itu memang cara Tuhan untuk dia bisa bersaksi di Roma. Jadi Tuhan tuh menggunakan segala macam cara, kadang caranya enak, kadang caranya tidak enak, seperti yang Tuhan terapkan atas Yusuf, ya, anaknya Yakub. Tuhan punya kehendak dia nanti menjadi raja kedua, ya, orang kedua di Mesir. Tuhan membawa dengan cara yang sangat tidak enak.
Lah demikian juga Paulus ini dibawa ke Roma dengan cara dia itu sebagai tahanan yang banding pada Kaisar Roma. Ya, nah untuk banding ke Kaisar Roma itu kan tidak bisa begitu datang langsung diterima, dia harus menunggu, ya, sampai akhirnya dia nyewa rumah sendiri. Di situ dia menulis banyak surat, dia didatangi murid-muridnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan sendiri hadir memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, sesaat menjelang penghakiman, maka Tuhan sendiri nanti akan melakukan penuaian. Kita baca Wahyu pasal yang ke-14. Kita baca ayat 14 sampai 16. Tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ya, jadi sebelum penghakiman, nanti penghakiman itu ya tadi di dalam ayat 7, tapi nanti pelaksananya tuh ayat di bawahnya lagi, ya. Dan tuaian yang selanjutnya itu nanti akan dituai di Harmegido, ya. Mereka itu seperti anggur yang dikilang, masuk dalam kilangan besar, yaitu murka Tuhan. Nah, kalau tuaian yang di atas ini, yang menuai Tuhan Yesus itu masih untuk diselamatkan, ya. Jadi Tuhan sendiri itu melakukan penuaian di seluruh bumi atas bangsa-bangsa, suku, kaum, bahasa, dan raja-raja. Tuhan punya berjuta-juta cara, bahkan bermiliat-miliat cara untuk mendatangi tiap-tiap orang, untuk mengenal pribadinya. Seperti Tuhan mendatangi Saulus, seperti Tuhan berdiri di dekatnya Saulus, menguatkan dan menyuruh dia untuk pergi ke Roma dengan tidak takut untuk bersaksi di sana. Demikian juga tadi di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, bahwa aku menyertai sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Jadi Tuhan itu mengikuti, menyertai setiap pelayanan para hamba-hambanya. 9 jabatan, 9 karya Roh Kudus, 9 pekerjaan kasih, orang yang berpegang teguh kepada 9 perbuatan salib, artinya 9 salib, ya. Salibnya itu bukan 9, tetapi penderitaan salib itu bisa berwujud penganiayaan, kesesakan, dan sebagainya. Itu Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kemudian juga orang yang disertai Tuhan itu dia dipacu oleh Roh Kudus untuk memiliki 9 buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 itu. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan menyertai, ya. Tuhan itu menyertai. Bahkan Tuhan sendiri melakukan penuaian di seluruh bumi atas bangsa-bangsa, suku, kaum, bahasa, dan raja-raja. Tuhan Yesus berkuasa melakukan segala perkara untuk berbicara, menginjili semua umat ciptaannya, ya, dengan bermiliat-miliat cara. Kalau sekarang ada 9 miliar orang, Tuhan sanggup berbicara kepada mereka, kepada kita semuanya pribadi berpribadi dengan caranya. Tuhan itu tidak kekurangan hikmat, hikmatnya sempurna. Dia maha kuasa, dia maha ada, dia bisa berada di tengah-tengah dan di samping 9 miliar manusia untuk menyelamatkan. Bapak yang kasih Tuhan, umat manusia yang dicipta menurut gambar dan rupanya Tuhan. Dan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri datang sebagai anak domba yang tersembelih untuk mengangkut dosa umat manusia dan menyelamatkannya. Nah, pada akhir zaman itu merupakan pekerjaan besar bagi Tuhan. Seperti Tuhan itu begitu berjaga-jaga, ya, ketika orang Israel keluar dari Mesir. Malam itu malam berjaga-jaga untuk Musa, untuk orang Israel, dan malam berjaga-jaga untuk Tuhan.
Sehingga saya katakan akhir zaman ini adalah waktu-waktu Tuhan itu melakukan penginjilan. Karena Injil itu kekal. Injil itu tidak bisa dibelenggu. Injil itu tidak bisa dibunuh. Ya, firman Tuhan itu tidak bisa dibunuh. Itu akan bekerja terus sampai manusia itu diselamatkan. Kita akan membaca Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya, jadi sebelum dia tuh datang kepada Tuhan Yesus, terlebih dahulu diajar oleh Bapa. Ya, rohnya tuh diajar. Karena Bapa itu Bapa segala roh. Ya, kitab Nabi Zakaria mengatakan demikian. Demikian juga suratan Ibrani. Bapa itu, dia tuh bapaknya segala roh manusia. Sehingga ketika manusia tuh rohnya sudah diajar oleh Bapa, dia datang kepada Tuhan Yesus. Selagi dia belum diajar oleh Bapa, dia tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin menunggu antriannya. Karena manusia ini sangat banyak sekali. Bukan berarti Bapa itu kekurangan kuasa, kekurangan waktu, tidak. Tetapi segala sesuatu pun Allah itu mengatur. Seperti dalam Roma pasal 11 ayat 24-25 dikatakan, kalau nanti jumlah bilangan untuk bangsa kafir, bangsa-bangsa lain itu sudah genap, maka keselamatan itu sepenuhnya kembali kepada Israel sebagai pemilik asli. Dikatakan demikian. Jadi ada ketetapan waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kalau orang itu sudah diajar oleh Bapa, dia Bapa segala roh, Bapaknya dari roh kita, Bapak yang kasih Tuhan, maka dia akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti pada akhir zaman ini pun Bapa itu terus bekerja mengajar orang-orang, sehingga kemudian selanjutnya dia datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus di bumi, dia mengatakan, aku bekerja karena Bapakku juga bekerja sampai hari ini, sebab itu aku juga bekerja. Ya, kita akan membaca Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ya, itu yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia menginjil di bumi. Ya, memberitakan Injil kerajaan. Kemudian manusia itu, semua yang diinjil itu disembuhkan dari segala macam penyakitnya, dari segala macam kelemahannya. Ya, orang-orang yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, ya, bahkan yang mati pun semuanya ditolong oleh Tuhan. Tetapi tidak semua orang mati kemudian dibangkitkan pada waktu itu, tidak. Ada anaknya janda Nain, ada anaknya kepala rumah ibadah itu Zairus, ya. Kemudian ada Lazarus. Bapak yang kasih Tuhan, cukup 2-3 itu menjadi saksi yang sudah cukup kuat, ya. Nah, itu ketika di bumi. Nah, ketika dia sepanjang zaman itu menyertai para pelayan-pelayan yang memberitakan Injil dan memberikan pengajaran firman Tuhan, maka dia juga menyertai, dia berjanji menyertai mereka dengan kuasa yang dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan,
Kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus itu ketika dia mau pergi kepada Bapa, dia mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa percaya kepadaku, ya, kemudian dia melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan, maka Tuhan memberikan mereka itu kuasa, mereka itu diberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan Tuhan, bahkan yang lebih besar dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25 ini, karena aku pergi kepada Bapa. Ya, Tuhan Yesus ya secara fisik waktu itu tidak sampai ke Roma, ya. Dia di daerah Syria, Galilea, Yudea. Tetapi Rasul Paulus dikuatkan untuk berangkat ke Roma bersaksi kepada Kaisar Roma. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 14. Dan tentang malaikat-malaikat dia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, jadi ya sepanjang PL atau perjanjian lama, ya, para malaikat itu berperan aktif melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Kemudian di dalam PB perjanjian baru, malaikat itu berperan, ya, memegang peranan sejak Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Injil Lukas tadi yang memberitakan kelahiran Tuhan itu malaikat yang satu pembawa berita, tentunya itu Bapak Jibril, ya. Kemudian bala tentara surga menyertai untuk memuji Tuhan, satu choir dari surga. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bahkan para malaikat itu sangat ingin mengetahui tentang pemberitaan Injil tersebut. Kita baca 1 Petrus pasal 1. Kita baca ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Itu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak yang kasih Tuhan, para malaikat itu ya tidak mengerti semua rahasianya Tuhan. Nah, sebab itu ketika Injil Kerajaan atau Tuhan Yesus Kristus itu ya suatu saat datang sebagai manusia, itu tentu para malaikat itu mikirnya ya bingung, ya. Mikirnya bingung, Allah yang kita sembah masa jadi manusia, kan lebih rendah dari kita. Dalam Ibrani kan dikatakan demikian, untuk seketika dia itu ya menjadi lebih rendah daripada malaikat. Malaikat tuh mikirnya kan juga bingung, ya toh, sehingga dia tuh dengan sabar menanti, meneliti, setiap masa tuh diteliti. Yang dinubuatkan para nabi itu ditunggu kegenapannya tuh kapan. Apalagi menyangkut penderitaan Kristus itu sangat ditunggu. Masanya kapan?
Lah di sini dikatakan yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh para malaikat. Ya, oleh sebab itu para malaikat itu memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi di surga, tetapi damai sejahtera di bumi. Ya, tandanya ini loh, seorang bayi ya yang dibedong kain lampin, ditaruh di palungan. Wah, para malaikat itu kan jelas heran, terkejut, terheran-heran. Wah, Tuhan yang kita sembah itu, firman itu menjadi daging, wujudnya kok dia terima, dia kok mau menjadi seperti ini. Sebab itu surat Filipi mengatakan ketika dia itu menjadi manusia, segala kemuliaan sebagai Allah itu ditinggalkan, tidak ada yang dipertahankan. Dia menjadi hina sebagai manusia. Manusia pun dalam posisi sebagai hamba, hamba pun hamba yang taat sampai mati. Karena banyak hamba yang tidak taat. Ya, banyak hamba yang tidak taat. Tetapi Tuhan Yesus itu manusia dalam posisi hamba, sudra, pamengkasi Tuhan, budak. Hamba yang ditetapkan harus mati, dia taat. Sebab itu semua yang di atas, semua yang di bumi, semua yang di bawah bumi itu memuji dia. Dahsyat. Ini dahsyat sekali, satu peristiwa yang tidak bisa dipikirkan. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 mengatakan demikian. Para malaikat itu ingin mengerti pemberitaan Injil. Ya, oleh sebab itu para malaikat itu diutus menyertai para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberitakan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sedang membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sedang menyampaikan pengajaran firman Tuhan supaya umat Tuhan itu taat dan Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, ya, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25, ya, kita baca saja ya, supaya saudara kita semuanya tahu bahwa malaikat itu ingin mengerti berita Injil. Sebab itu dia menyertai, menolong para hamba-hamba Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak ada seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Nah, peristiwa ini karena pekerjaan malaikat yang melepaskan mereka dan kemudian menyuruh mereka untuk tetap melayani, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Kerajaan dengan tidak usah takut. Karena Tuhan mengutus para malaikatnya menyertai. Kita baca juga KPR pasal 8 ayat 26 mulai. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berangkatlah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan,
menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Terima kasih. Ya, jadi malaikat itu kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah. Malaikat Tuhan mendatangi Filipus. Kemudian dia disuruh bangun, berjalan ke arah selatan. Jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu sepi. Nah, kemudian kalau sudah membaca di bawahnya, malaikat itu menyuruh untuk mendatangi sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu Junak. Junak itu Kasim, ya. Kasim itu orang yang dikebiri untuk melayani di istana, ya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, jadi malaikat itu setelah Filipus mendatangi sida-sida tersebut, ya, dia mendatangi sida-sida itu ternyata sedang baca Alkitab, kitab Nabi Yesaya, tetapi tidak dapat mengerti maksudnya. Kemudian, ya, Filipus memberitakan Injil Yesus, kemudian dia itu dibaptis. Kemudian ayat 39, Roh Tuhan melarikan Filipus. Kalau dalam bahasa Jawa, Filipus itu dipulung. Kalau dalam bahasa Yunani, harpazo, ya, harpazo, ya. Nah, peristiwa yang terjadi atas Filipus ini, Bapak Ibu, kita baca saja ayat 39-nya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ya, jadi malaikat Tuhan, ya, Roh Tuhan sendiri, ya, melarikan Filipus. Kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Jawa, Filipus itu dipulung dening Roh Kudus, ya. Dipulung dening rohe pangeran. Dipulung dening rohe pangeran. Nah, tapi kalau dalam bahasa Yunani, Filipus itu dilarikan, harpazo, dibawa ke tempat lain. Ternyata Filipus ada di Asdod. Kemudian dia memberitakan Injil di Kaisarea. Bapak yang kasih Tuhan, pada akhir zaman nanti, ya, akan terjadi hal-hal yang sangat dahsyat. Tuhan akan berbicara kepada para hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada para penentang-penentang Injil. Tuhan akan berbicara. Tuhan akan mengambil orang-orang yang melawan Injil, orang-orang yang menganiaya Tuhan Yesus, yang membuli, yang menghujat, yang menginjak-injak Injil seperti yang dilakukan Saulus. Maka Saulus berkata, "Kenapa kamu menganiaya aku? Kamu tuh siapa? Aku Yesus yang kau aniaya. Kamu tidak mungkin bisa melawan atau menendang gegala rangsang. Itu nanti akan dilakukan oleh Tuhan secara hebat, secara dahsyat kepada para tokoh-tokoh yang hebat, yang dahsyat, untuk diubah menjadi pemberita-pemberita Injil yang dahsyat. Seperti dari Saulus menjadi Paulus. Bahkan mungkin mereka itu akan banyak ditunjukkan, ya, hal-hal yang lebih ajaib. Dibawa ke Dewan Musyawarah Tuhan, dibawa naik ke surga tingkat 3, entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, Bapak yang kasih Tuhan, supaya meneguhkan pemberitaan mereka. Tidak heran, tidak ajaib. Itu pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, apalagi pada saat Tuhan bekerja dahsyat melakukan panen raya, itu akan terjadi. Hamba-hamba Tuhan, kalau di dalam keempat Injil kan sudah tidak pernah dengar ceritanya Filipus, kurang menonjol. Yang menonjol kan ya Yakobus, Petrus, Yohanes, ya toh, dia tidak pernah masuk kelompok 3. Tetapi ternyata dia tuh menekuni, ya, Bayu Pamulung, makrifat Bayu Pamulung, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga dia biasa pergi ke satu tempat. Mungkin juga, ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya, saudara yang sudah mendapatkan lampah Bayu Turonggo Seto, itu sudah disampaikan, itu sudah diberikan pada saudara. Itu nanti akan sangat berguna pada saat pelayanan. Sudah bisa berjalan 40 hari 40 malam dengan tidak capek seperti Nabi Elia. Nanti orang yang bukan siapa-siapa, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak diperhitungkan, tetapi yang cinta kepada Tuhan, yang siap, ya,
melakukan kehendak Tuhan dan siap diapakan, maksudnya diapa-apain manut, sing penting mlebu surga, dia nanti akan dibawa oleh roh Tuhan. Dia tahu ada di sana, dia tahu ada di sana, dia tahu ada di sana. Orang ngerti bosone, Tuhan tuh maha kuasa. Tuhan tuh yang memberikan mulut, ya maksudnya Tuhan tuh yang menciptakan mulut. Bisa saudara, mungkin rada ngopo-opo, malaikat yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara, Tuhan Yesus yang berbicara. Itu nanti akan terjadi pada akhir zaman, itu akan dahsyat sekali setelah Wahyu pasal 10 digenapi. Sebelumnya pun Tuhan itu sudah bekerja, ya, karena dia bekerja mulai dari ketika Tuhan Yesus masih di dalam bumi. Bapakku bekerja, lah berarti Bapak itu terus bekerja, sekalipun malaikat, ya, Garuda Satria Piningit itu belum turun, Bapak ngasih Tuhan itu sudah bekerja, para malaikat itu sudah bekerja dengan dahsyat, ya. Kita akan melihat, ya, bahwa Tuhan Yesus itu sebagai komandan yang mandegani penginjilan internasional akhir zaman, ya. Tuhan akan memberikan kuasa-kuasa yang dahsyat. Kalau kita membaca KPR pasal 3 ayat 6, mari. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, jadi orang yang lumpuh, ya, kata Petrus, demi nama Yesus orang Nazaret itu, ya, itu pasti ditegaskan karena pada zaman itu Yesus orang Nazaret itu menjadi bahan penghinaan, menjadi bahan penghujatan. Kalau sekarang kan kita tidak usah mengatakan Yesus orang Nazaret, kita sudah tahu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi pada waktu itu perlu ditegaskan, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya, mungkin sekarang ada orang berkata, demi nama Tuhannya orang kafir, Tuhan aku tolonglah, Tuhan tolong aku. Karena kan kita ini dikatakan orang kafir. Nah, maka orang yang kepepet itu berkata, dengan nama Tuhannya orang kafir, yang dimaksud siapa? Tuhannya orang kafir itu Tuhan Yesus. Karena kita memang bangsa kafir, jaitun liar. Bangsa-bangsa lain itu di dalam Alkitab dikatakan bangsa kafir non Yahudi, ya. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca KPR 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, pada waktu itu ya Petrus Yohanes itu bersaksi kepada Mahkamah Agama mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan beraninya dia bersaksi di depan mahkamah, imam-imam besar itu, imam-imam kepala orang Yahudi ahli Taurat. Nah, kemudian ketika sidang, berarti itu disidang, ya, disidang, dipanggil di tengah-tengah orang banyak. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, ya, heranlah mereka. Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga nanti ketika Roh Kudus dicurahkan, biasa kita dulu katakan dicurahkan double porsi pada kegerakan hujan akhir, ya, gereja, pembentukan gereja hujan akhir, gereja akhir zaman, maka Tuhan bisa memakai orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpelajar. Semuanya dipakai, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang cinta kepada Tuhan Yesus, yang mau menjadi hambanya Tuhan Yesus, dipakai secara dahsyat dengan kekuatan, dengan kuasa, ya, dengan keajaiban, dengan kesaktian seperti yang dimiliki Tuhan Yesus, seperti yang dimiliki para rasul. Bahkan Tuhan katakan lebih dari itu, ya. Kita baca KPR 5 ayat 15.
Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ya, kalau zaman dulu, Bapak yang kasih Tuhan, bayangannya Rasul Petrus itu kalau terkena kepada seseorang, maka orang yang terkena itu akan sembuh apapun penyakitnya. Bapak yang kasih Tuhan akan sembuh. Lah demikian juga nanti orang kita biasa katakan Petrus akhir zaman, hierarki, ya, Satrio Piningit 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu, bahkan semua anggota hierarki dan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang mau mentahbiskan diri, mengkhususkan dirinya untuk melayani Tuhan, akan disertai dengan kuasa, sekalipun bukan orang terpelajar. Mungkin dia bukan pendidikan sekolah Alkitab. Kalau sekolah Alkitab kan terpelajar, dia bukan sekolah teologi S1, S2, S3, bukan. Ya, dikatakan orang yang biasa tidak terpelajar itu kan ya orang belajar. Tapi kalau Roh Kudus memberikan, maka Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu, membawa dia ke dalam seluruh kebenaran. Dia baca Alkitab, ya. Bapak yang kasih Tuhan, bisa dalam waktu 2 jam atau dalam waktu 1 minggu dia mudeng kabeh, bisa menjelaskan kepada orang. Lah itu orang yang tidak terpelajar, orang biasa, tetapi yang diurapi Roh Kudus seperti Rasul Petrus dan Yohanes. Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti akan terjadi pada akhir zaman, ya. Kita akan baca KPR 9 ayat 40 sampai 41. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ya, seperti yang dilakukan Tuhan. Petrus yang dulu menyangkal, ya, tapi kemudian bertobat, kepenuhan Roh Kudus, bahkan dia salah satu yang berkhotbah berbarengan dengan para rasul lainnya pada hari raya Pentakosta dan memenangkan dan membaptis orang 3.000, terus bertambah. Bapak yang kasih Tuhan, dia membangkitkan orang mati. Bayangannya ketika dia berjalan bisa menyembuhkan orang, sehingga orang sakit itu dijejer-jejer, ya, dideket-deketan supaya terkena bayangannya. Lah demikian juga Saulus yang tadinya membenci Tuhan, membunuh murid Tuhan, paling tidak dipenjarakan, paling tidak dianiaya, seperti Stefanus. Ketika Stefanus itu dibunuh, Saulus itu ada di situ, ya. Dia ada di situ, dia tukang tunggu jubah-jubahnya imam-imam besar, mungkin ya dikatakan demikian. Dia ada di situ. Tapi ketika Tuhan memanggil, Tuhan katakan, ya, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tidak mungkin bisa melawan Allah. Dibikin picak saja sudah tidak bisa jalan. Kasarnya seperti itu. Manusia itu ringkih, ya. Kita akan baca KPR 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, Rasul Paulus disertai Tuhan. Berkali-kali Tuhan mendatangi dia. Bahkan Pak, ya, dikatakan dia mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, sapu tangannya Rasul Paulus, ya, kemudian kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus. Orang zaman itu kan model bajunya, ya, ada kain lebar gitu yang mungkin dipakai kerudung gitu, ya. Apa yang kasih Tuhan, kalau sekarang gitu ya seperti pasmina itu, ya, nah pakai apa namanya, menyelimuti badannya itu dipotong-potong. Ketika dibawa oleh orang-orang, ya,
diletakkan ke orang yang sakit, maka penyakitnya hilang, keluarlah roh jahat, ya. Dan keluarlah roh jahat dari orang sakit tadi, keluar roh jahat. Berarti roh jahat itu berkuasa atas penyakit-penyakit. Kalau roh jahat itu masuk, ya orang jadi sakit. Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan ketika Rasul Paulus dalam perjalanan ke Roma, seperti yang Tuhan mengucapkan ulang, jangan takut pergi ke Roma, seperti kamu berani bersaksi di Yerusalem, kamu juga harus bersaksi di Roma. Maka dia naik kapal beserta tahanan-tahanan yang lainnya. Ketika ada masalah di tengah lautan, Bapak yang kasih Tuhan, malaikat Tuhan datang mengatakan, tidak usah takut, kamu dan semua yang ada bersama kamu nanti akan selamat. Ya, cuma kapal ini aja yang hancur. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi malaikat itu terus ngikutin. Bukan kalau diikuti malaikat itu terus jalannya enak terus, tidak. Ya, di tengah laut diizinkan terjadi bencana, ya, sampai kapalnya hancur, ya. Ya, saya akan sedikit bersaksi, ya. Senin malam, ya, tanggal 6 Desember 2021 pukul 23, berarti itu jam 11 malam, ya, sampai jam 4 pagi di pastori ini ada orang yang menjerit sangat keras, ya. Namun kemudian dia menyebut nama Tuhan Yesus, dia berdoa, dia berbahasa roh dengan keras, didengar oleh, ya, Mak Sum, ya, kemudian oleh Mbak Denok, ya, kemudian oleh Obed, Mbak Mun itu, kemudian Pak Lupi, mungkin lainnya juga mendengarkan, ya. Kemudian Selasa pagi tanggal 7 Desember tahun 2021 itu ada tamu datang, seseorang tuh datang, dia mengucapkan salam begini, punten, punten, ya, punten, gitu loh. Itu salamnya orang Sunda, ya. Punten itu salamnya orang Sunda. Nah, umpamanya salam london, nah itu tentu salamnya orang Jawa. Nah, yang datang itu ngomong boras pah, ya tentu itu orang Batak. Tapi salam ini berkata punten, gitu ya. Kemudian saya tanya, ya, ternyata itu malaikat memberikan salam. Kemudian saya tanya, Bapak dari Sunda ya? Dari Jawa Barat? Iya. Sundanya sebelah mana? Ya, saya dari Sukabumi, ya, saya dari Sukabumi. Kemudian saya tanya, Bapak siapa? Ya, dia katakan bahwa dia itu yang menjaga, ya, yang menjaga kamu saat kamu masih kecil di Sukabumi, ya. Jadi terus saya katakan, ya, saya yang berdoa tadi malam, ya, membantu kamu. Jadi yang berdoa tadi malam itu malaikat waktu Senin malam itu. Saya yang berdoa tadi malam membantu kamu, ya. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ya seterusnya sehari itu dia menyertai kita dalam aktivitas kita. Waktu itu ya saya nemuin Ika di Tentrem, ya, anak-anak kecil untuk berenang di sana. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kalau saudara itu adalah orang yang harus diselamatkan sejak kecil, Tuhan itu sudah mengutus malaikatnya untuk menuntun jalan hidupmu sampai kamu itu dipanggil, ya, dipilih, dipanggil dan memenuhi panggilan Tuhan. Kamu tidak mungkin bisa menendang kegala rangsang, ya. Kalau orang sudah ditetapkan sebagai full timer di tempat ini, Bapak yang kasih Tuhan, kemudian saudara menendang kegala rangsang, saudara akan mampu menendang kehendak Tuhan, ya. Jadi ya sebelum Wahyu pasal 12 itu digenapi, akan terjadi gelombang, badai, topan yang dahsyat, gempa bumi yang dahsyat, tsunami yang maha dahsyat, meroboh, runtuhkan semua yang dibangun oleh ilah zaman. Pemirsa Tuhan, ini artinya bukan gelombang-gelombang yang nanti akan terjadi sesudah itu, ya. Ini pada saat sebelum kitab Wahyu digenapi,
nanti bertepatan dengan Wahyu pasal 10 digenapi, itu akan terjadi gelombang yang dahsyat, tsunami penginjilan yang dahsyat, badai topan gelombang tsunami yang dahsyat. Kalau terjadi badai topan gelombang yang dahsyat kan banyak yang dirobohkan, banyak yang tercabut, yang dicabut, yang dirobohkan itu apa? Bangunan-bangunan yang dibangun oleh ilah zaman, ya, bangunan-bangunan yang dibangun oleh ilah zaman. Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, nanti Tuhan itu akan memporak-porandakan semua bangunan-bangunan yang dibangun oleh ilah zaman, yang membuat orang itu tidak bisa melihat kemuliaan Injil. Injil itu tertutup karena pekerjaan ilah zaman. Nah, itu nanti akan diporak-porandakan, akan dicabut kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga semua umat Tuhan itu akan melihat kemuliaan Injil, akan melihat penciptanya, akan melihat jalan kebenaran dan hidup, akan melihat ya bahwa di kolong langit, di atas bumi tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disaksikan oleh Petrus dan Yohanes, orang biasa yang tidak terpelajar, KPR 4 ayat 13 tadi. Bapak yang kasih Tuhan, nanti semua yang dibangun oleh ilah zaman itu akan dicabut melalui gelombang badai topan yang dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya akan porak-poranda bagaikan patung ya yang dilihat oleh Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 2, dari emas, perak, tembaga sampai tanah liat dan besi, ya, batu besar dari gunung yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia merobohkan patung itu. Bapak yang bisa, ilah zaman itu hancur dan berdirilah kerajaan surga di bumi. Artinya Injil itu diberitakan, kuasa Tuhan itu dinyatakan, ya, kuasa Tuhan dinyatakan seperti yang dilihat oleh Nebukadnezar, yang dia tidak dong kemudian dimudengkan sama Nabi Daniel, ya. Bapak yang kasih Tuhan, maka nanti kerajaan surga, kerajaan Allah itu mulai berdiri di muka bumi. Injil kerajaan, Injil yang kekal, ya, itu nanti akan diperintahkan kepada Satrio Piningit, 7 guruh dan semua hierarki, Bapak yang kasih Tuhan, untuk disampaikan kepada semua umat manusia sebelum datang kesudahannya, ya. Nanti semua jabatan, ya, yang ada 9 itu, 9 karya Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus, 9 penderitaan salib, itu akan bersatu padu melakukan penginjilan internasional terakhir. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tadi saya katakan semua yang dahsyat yang pernah terjadi atas para rasul yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu nanti akan terjadi lebih dahsyat, kata Tuhan, Yohanes 14 ayat 12. Oleh sebab itu, Bapak yang kasih Tuhan, kita yang ada di sini, kita kembali membuka, ya, hikmat marifat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan membaca Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 7. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengajar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian,
aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Ya, ini karakter tim dari timur. Bapak Ibu kasih Tuhan, tim dari timur itu zaman dulu ya tentu itu sudah ada. Tim dari timur zaman purbakala. Nah, pada akhir zaman ini ada juga tim dari timur. Karena dikatakan ya, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia. Ada yang terdahulu, ada yang terkemudian, tapi semuanya itu dipimpin oleh Tuhan. Ya, bagi yang terkemudian aku tetap dia. Seperti dia yang pada zaman dahulu kala. Berarti dulu ada tim dari timur, ya, diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang pun ada tim dari timur. Kalau pada zamannya Injil Matius, tim dari timur itu ya orang Majus dari Turki, dari Asia Kecil, ya, tempatnya Rasul Petrus itu melayani, ya. Selatan Petrus kan ditujukan kepada orang-orang di Asia Kecil, ya. Demikian juga Rasul Yohanes itu juga melayani di Asia Kecil, di Efesus. Bapak kasih Tuhan, itu tim dari timur. Lah sekarang akhir zaman itu ada timurnya timur, ya, karena ada yang disebut timur, ada timur jauh. Timur jauh itu seperti apa namanya Jepang dan daerah-daerah yang dekat-dekat Jepang itu timur. Turki kan masih ke sini, ini timur. Timurnya lagi, ya itu orang Indonesia. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan menyertai tim dari timur, sekalipun dikatakan ya ayat 3, ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Kalau dia dipulung ke satu tempat, dia belum pernah ke sana. Jalan itu kan belum pernah diinjak kakinya. Dipulung sama malaikat, dilarikan oleh roh pangeran, rohnya Tuhan, dibawa ke satu tempat untuk ditunjukkan sida-sida dari Ethiopia, tapi sida-sida Ethiopia akhir zaman, maksudnya para pejabat akhir zaman. Guys, kayak bingung maca Alkitab, para nono jelas ke, lah kamu dibawa ke sana, jalan yang belum pernah kamu kenal, belum pernah diinjak, karena kamu dilarikan oleh rohnya Tuhan dalam pamulung, atau mungkin kamu disuruh jalan. Dah sekarang gunane, ya, lampah bayu turonggo seto, 40 hari 40 malam kamu akan apa namanya berjalan. Sebelumnya kamu akan diberi makan yang dibawa oleh malaikat seperti Elia itu, ya, kami itu ya. Tapi semua jalan itu nanti Tuhan akan memberikan kemenangan dimanapun kita berada di seluruh jagat ini. Tuhan akan menyertai, malaikat menolong kita. Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu ada di samping saudara, berbicara kepada saudara, menguatkan saudara, ya. Nah, tim yang dari timur ini cirinya satu sama lain itu saling membantu, ya. Ini katakan ayat 6, yang seorang menolong yang lain. Jadi saling tolong menolong, ya. Dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Kepada temannya itu tidak menghakimi, ya, tidak menjelek-jelekan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kalau kuatkanlah hatimu itu berarti kan dia sedang tidak kuat, ya, atau sedang tidak kuat. Kuatkanlah hatimu, Tuhan menyertai, jangan takut. Ayo kita bantu doa, ya. Kemudian sini katakan tukang besi menguatkan hati tukang emas. Ada tukang besi, ada tukang emas. Tukang besi itu kan ya harganya lebih murah, barangnya kan gede-gede, nek besi. Nek emas, tukang emas itu kan emas itu cilik-cilik, dibuat jadi kalung, ceplek, kan rumit, cilik-cilik. Dia dikuatkan. Sekalipun alat yang mulia, tapi pekerjaannya sangat rumit. Ya, tukang besi, tukang pandai besi, ya, seperti kita kalau kita lihat di pasar Temon itu kan barangnya besar, pokoknya tenaganya gede. Lah nek tukang emas itu kan rumit. Bapak Tuhan dikuatkan, ya. Kemudian orang yang memipihkan logam dengan martil, ya,
menguatkan orang yang menempa di atas landasan, dan berkata patrian itu baik. Jangan karena dia bekerja sebagai tukang besi yang memukul dengan keras begitu, mengatakan, ya tukang patri, alah gaweanmu tuh acak-acak banget. Tidak begitu. Kemudian mengatakan kepada tukang emas, gawean kok rumit banget toh, ora rampung-rampung. Nah, itu tidak akan terjadi. Masing-masing itu akan menguatkan, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kemudian menguatkan dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Dewangi dikuatkan dengan paku-paku supaya tidak goyang. Tidak goyang itu artinya kalau sekarang begitu dikuatkan, seperti Tuhan Yesus berdiri di sampingnya Paulus. Seperti kamu sudah bersaksi dengan berani, kan diangkat sama Tuhan. Seperti kamu sudah berani bersaksi di Yerusalem, kamu harus juga bersaksi di Roma. Berat malah direndahke. Los Paulus, kau wis ngelokro ya kowe? Tidak, dikuatkan. Ya, penggembalaan kitab Wahyu itu kan Wahyu 23 kan demikian, diakui kebaikannya, diangkat, kemudian ditunjukkan kekurangannya, kemudian ditunjukkan jalan keluarnya, kemudian ditunjukkan berkat yang akan diterima kalau menang. Kalau tidak mendengarkan, ya tentunya akan ada hukuman. Jadi kita tim dari Timuritas punya karakter Yesaya 41 ayat 1 sampai 7. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencela, tidak boleh menghakimi. Roma pasal 14 ayat 1 dan seterusnya. Sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh saling menghakimi. Kita sama-sama hamba Tuhan, penghakiman tuh haknya Tuhan. Siapa kamu menghakimi hambanya orang lain? Ya, kalau dia jatuh itu urusannya Tuhan, dan Tuhannya sanggup membuat dia balik berdiri, bangkit. Jatuh 7 kali, Tuhan membangkitkan 7 kali. Karena jatuhnya itu bukan karena dia berdosa, tetapi jatuhnya itu karena berat pikul salib. Seperti Tuhan Yesus, pikul salib jatuh, sehingga harus dibantu orang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya ini pekerjaan yang harus kita lakukan pada saat nanti Wahyu pasal 10 digenapi. Dan itu sudah terjadi sebelum Wahyu pasal 10 itu secara nyata dikerjakan. Dia itu sudah bekerja melanglang jagat. Para malaikat itu sudah bekerja melanglang jagat. Tuhan Yesus itu sudah bekerja melanglang jagat, melakukan penginjilan internasional. Nah, nanti dilihat oleh kita dan kita membantu ya setelah Wahyu pasal 10 itu digenapi. Bapak kasih Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semuanya dan kita dibangkitkan gairah semangat kita untuk menyongsong pekerjaan akhir zaman ini.